Tari bersekolah di sebuah SMP berasrama. Konon, jauh sebelum sekolah itu berdiri, tanah tersebut merupakan area tambak yang menjadi lokasi pembuangan banyak mayat akibat konflik yang terjadi pada tahun 1976. Setelah bertahun-tahun, tanah itu akhirnya dibangun menjadi sekolah dan asrama. Tari sebenarnya sudah mendengar cerita itu dari keluarganya. Beberapa saudaranya merupakan alumni sekolah yang sama. Mereka pernah bercerita tentang gangguan-gangguan aneh yang terjadi di sana. Tapi, Tari tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Baginya semua hal mistis pasti ada penjelasan masuk akalnya. Awal tinggal di asrama, hidup Tari berjalan normal. Saat jam kosong, murid-murid sering berkumpul di kelas untuk menonton film horor. Semua terasa biasa, sampai suatu sore menjelang maghrib. Saat seluruh siswa sudah kembali ke asrama, seorang petugas sekolah berkeliling memeriksa kelas satu persatu. Ketika sampai di lantai atas, tepat di kelas tempat film horor tadi diputar, ia mendengar suara kursi bergeser. Disusul suara meja seperti dipindahkan. Suaranya jelas, seperti masih ada siswa di dalam. Tapi saat pintu dibuka, kelas itu kosong. Petugas itu turun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Katanya, ia mendadak mual dan tidak sanggup berdiri lama di sana. Keesokan harinya, pihak sekolah langsung mengeluarkan aturan baru. Murid dilarang memutar film apapun selain film edukasi. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita aneh mulai terdengar. Penjaga perpustakaan hampir setiap pagi menemukan rambut panjang berserakan di lantai. Hingga akhirnya, perpustakaan itu dipel dengan air rajah. Dari area kamar mandi dekat asrama, sering terdengar suara orang sedang menyikat lantai. Padahal saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Beberapa bulan kemudian, larangan mulai dilupakan. Saat guru tidak ada, beberapa murid diam-diam kembali memutar film horor di kelas. Tari ikut duduk bersama mereka. Namun tidak terjadi apa-apa, setidaknya sampai malam itu. Sekitar pukul 11 malam, Novi meminta ditemani ke kelas atas untuk mengambil buku yang tertinggal karena besok akan diadakan ujian. Tari pun mengiyakan tanpa berpikir panjang. Begitu mereka menaiki tangga, udara berubah sangat dingin. Saat pintu kelas dibuka, terdengar suara pintu lain ikut terbuka. Saat mereka sedang mencari buku di dalam kelas, terdengar suara itu lagi. Lalu lampu lorong mendadak mati. Novi yang penasaran pun mendekat ke arah luar, tiba-tiba menahan napas, lalu berteriak. Tanpa berlama-lama mereka langsung keluar sambil menunduk, berjalan pelan dengan tubuh gemetar, sampai turun ke asrama. 2 hari setelah kejadian itu, Novi jatuh sakit. Malam itu semua sedang belajar di aula, sementara Novi tinggal sendirian di kamar. Saat sedang berbaring, ia melihat seorang perempuan berdiri di sudut kamar. Novi memejamkan mata, mencoba berpikir itu hanya halusinasi. Tapi, beberapa detik kemudian, ada suara lembut memanggil namanya, berulang-ulang. Lalu punggungnya terasa disentuh. Novi langsung berlari ke aula sambil menangis. Di sana, dengan suara terbata-bata, Novi akhirnya mengaku. Malam saat mereka ke kelas atas, ia melihat sosok perempuan membawa tangannya sendiri. Malamnya, Tari terbangun dan melihat seseorang yang ia kira ibu asrama sedang duduk di dekat tempat tidur Novi. Sosok itu menoleh, tersenyum pada Tari. Tari membalas senyum, lalu tidur lagi. Paginya, saat Tari menceritakan hal itu, ibu asrama hanya diam, lalu berkata pelan bahwa malam tadi ia sama sekali tidak mengecek Novi. Beberapa minggu kemudian, datang murid baru bernama Anggi. Ia mengaku keluarganya memiliki keturunan yang bisa melihat makhluk gaib. Anggi berkata bahwa ia sering melihat noni Belanda berjalan di sekitar teras asrama. Sampai suatu malam, ia melihat Anggi bangun dari tempat tidur, lalu berjalan keluar. Tapi ketika Tari menoleh ke kasur, Anggi masih tertidur pulas. Malam demi malam, Tari mulai melihat hal-hal lain. Anak kecil Belanda lewat di belakang cermin, sampai sosok perempuan tersenyum di lorong. Sampai suatu hari, Tari kehilangan kesabaran. Saat hendak tahajud, ia melihat perempuan berambut panjang duduk di meja dapur sambil menatapnya. Dengan kesal, Tari justru memarahi sosok itu. Namun makhluk itu terlihat panik dan menghilang. Keesokan harinya, saat Tari menceritakan hal itu pada Anggi, tiba-tiba suara Anggi berubah. Tatapannya kosong. Dengan suara yang bukan miliknya, Anggi berkata pelan, "Makhluk di tempat ini bukan ingin mengganggumu. Mereka takut karena kamu selalu dijaga seseorang." Beberapa detik kemudian, Anggi sama sekali tidak ingat apa yang baru saja ia katakan. Setelah hari itu, gangguan perlahan berhenti. Tari pun mulai rajin beribadah.